Baik, selanjutnya kita terima dari penelpon. Silakan yang sudah masuk. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya dengan hamba Allah Ya, ingin bertanya, bagaimana sikap saya Pak Ustadz agar suami lebih pengertian? Karena jika saya marah kan saya diam. Apakah ini termasuk keluarga sakinah? baik. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bu? Sudah Pak Ustadz, itu aja. Jadi lebih kepada sikap ya, sikap ibu pada saat suami lagi marah, ibu diam gitu ya. Pak, ya bukan Pak Ustadz yang marah saya, tapi saya diam. Tapi suami kayaknya nggak pengertian gitu. Oh, jadi apakah sikap ibu pada saat marah, ibu diam itu sudah benar gitu ya? Iya betul Pak. Sementara suami saya kayaknya nggak tahu saya tuh marah sebenarnya gitu. Ya, memang secara rasional tidak mungkin, Bu. Kalau ibu diam saja, tentu suami tidak tahu. Ya. Dan insya Allah coba nanti saya jawab ya. Ya, mudah-mudahan jawabannya insya Allah mewakili apa yang ibu inginkan. Baik, jawabannya insya Allah untuk masalah ini, pertama kita doakan semoga ibu langgeng sama suami dan semua yang mengikuti acara kita ini baik live ataupun siaran ulang yang sudah berumah tangga, Allah SWT langgengkan rumah tangganya, Allah angkat permasalahan dan perselisihan yang terjadi, dan Allah menanamkan keimanan di hati setiap anda suami istri, sehingga yang suami selalu bertakwa kepada Allah, istri juga bertakwa kepada Allah, saling berlomba-lomba mengejar surga dari pasangan masing-masing, dan akhirnya bisa sebagaimana Allah satukan di dunia, Allah satukan juga di akhirat. Allahumma amin. Baik, jawaban yang kami berikan untuk ibu, ya, ibu mengatakan tadi kalau saya marah saya diam, dan itu akhirnya sepertinya membuat suami saya tidak paham kalau saya sedang marah. Apakah ini termasuk rumah tangga yang sakinah? Sebenarnya begini, ini cara ibu sudah bagus ya, tepat. Ibu tidak mau menunjukkan emosional ibu kepada suami, itu satu adab yang bagus gitu. Tetapi perlu ada metode lain yang dimana suami faham kalau ibu sedang kesal dengan sesuatu gitu. Ya, misalnya ibu bicara baik-baik. Ya. Tadi kan itu kita janjian, tapi kok telat ya? Itu buat saya sedikit kesel. Gimana nih hati saya supaya ditenangin misalnya? Anda bahasakan dengan cara santun. Supaya suami juga tahu kalau memang Anda kesel. Tapi tidak perlu Anda meluap-luap gitu. Karena memang salah satu adab dalam rumah tangga adalah tidak meluap-luap dalam emosional gitu. Ya. Nah kalau selalu meluap-luap dalam emosional juga akhirnya tidak memecahkan permasalahan. Kadang-kadang juga subhanallah kita benar. Tapi karena kita memancing emosi pasangan, akhirnya dia jadi meluap-luap. Sebenarnya kita penyebabnya. Itu juga jadi masalah lain. Rumah tangga itu teman-teman adalah ajang ta'aruf. Dari awal kita akad nikah sampai kita meninggal dunia. Terus saja ta'aruf itu berjalan. Akan selalu ada perbaikan-perbaikan. Dari kekurangan kepada penyempurnaan. Dari kesalahan kepada kebaikan. Itu harus ada. Pasti ada, nggak mungkin. Tidak ada manusia sempurna. Ya, tidak ada manusia sempurna. Nabi Muhammad SAW berapa kali ayat Al-Quran turun menegur beliau dalam masalah rumah tangganya. Seperti pada saat beliau mengharamkan madu. Kena kecemburuan yang terjadi antara para istri. Surat Tahrim ayat 1 Allah gambarkan itu. Gitu kan. Ini peringatan agar Nabi Muhammad SAW harusnya caranya seperti ini loh. Ya, Allah ingatkan. Nabi aja bisa seperti itu. Apalagi kalau suami biasa bukan Nabi. Begitu juga dengan istri. Yang penting sekarang adalah yang benar mengingatkan dengan cara baik. Niatnya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah harus bisa menerima. Nggak boleh tidak. Jangan dia merasa dirinya kena suami atau karena istri yang punya kedudukan lalu kemudian tidak mau tahu. Ini nggak boleh. Ya. Jadi saran saya kembali kepada ibu, Anda pertama selalu saya ingatkan itu doa. Berdoa agar Allah SWT berikan perubahan terjadi pada suami sesuai dengan yang Anda harapkan. Tentu ini yang Anda harapkan juga yang baik ya, sesuai dengan yang agama membolehkan. Yang kedua, Anda bahasakan kekesalan atau masalah itu tapi dengan cara yang lain. Bukan dengan meluap-luap sebagaimana kami sudah berikan contoh tadi.